Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ayu Galuh Tejaningrum dengan NIM 711181205. Tujuan dari perekaman ini yaitu tutorial analisis abilitas menggunakan Ministep atau Winstep. Nah, di sini sudah terdapat data dari abilitasnya, yaitu ada 20 data dari 20 responden. Data ini bisa dilihat eh, inputnya 11011. Berarti hasil ini dapat atau didapat dari pilihan jawaban benar atau benar dan salah. Berarti data ini bisa dikatakan dengan bentuk data dikotomi. Nah, di sini kita akan mulai menganalisis persen reliability-nya, item reliability-nya, koefisien reliabilitasnya, analisa item ini seperti tingkat kesulitannya, item fit-nya, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan Ministep. Sebenarnya Ministep dan Winstep itu tidak jauh berbeda. Nah, Winstep ini hanya mendukung untuk 75 responden dan itemnya hanya 25. Kemudian kita akan masuk ke Winstep-nya. Nah, di sini Ministep-nya maksud saya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, karena kita ingin mengolah datanya itu, maka kita akan pilih file Excel. Di sini tertulis Excel atau RSSST. Kita klik. Kemudian kita klik lagi Excel. Untuk memilih filenya, kita klik Select Excel File. Di sini, teman-teman. Lalu kita cari datanya, datanya di mana sesuai teman-teman menempatkan si datanya tersebut. Karena saya menempatkan di dokumen, maka saya klik dokumen, klik folder Anggita, lalu klik semester 5 dan di sini psikometri. Kemudian saya klik tugas abilitasnya, lalu kita klik open. Nah, kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Nah, ini tuh dia lagi ngeproses datanya teman-teman. Kita tunggu aja ya. Nah, kurang lebih datanya itu seperti ini tampilannya. Di sini terdapat kata-kata yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini itu ada item response variable, person label variable, dan other variable. Nah, untuk item response variable-nya ini kita masukkan dengan data-data yang ada di bawah other variable ini, yaitu data yang dari B ini, kemudian sampai ke data yang U. Kita copy, kemudian kita masukkan ke item response variable. Nah, untuk person label variable-nya ini kita masukkan data yang A. Kita copy, kemudian kita paste ke person variable-nya. Nah, setelah itu kita klik ke construct Winstep file. Kita tunggu dulu datanya, teman-teman. Emang agak lama gitu, teman-teman. Jadi harus sabar. Nah, kemudian muncullah file nama. Nah, di sini teman-teman kasih aja namanya sesuai dengan teman-teman mau. Di sini saya ingin memberi namanya itu abilitas aja. Analisa aja. Kemudian klik enter. Kemudian akan muncul file seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita boleh close dulu notepad atau Ministep-nya yang tadi. Kita dulu. Nah, kemudian kita klik. Nah, di sini kan ada kedip-kedipnya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kedip-kedip ini kita klik enter. Nah, di sini kita cari file yang tadi kita simpan. Kita cari di psikometri. Kita buka.
Kemudian di sini tadi saya menuliskan datanya itu bernama analisa. Kemudian kita buka dan akan muncul seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman, jangan khawatir. Nah, kita perlu mengenternya sebanyak 2 kali agar muncul datanya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mulai membaca person dan item reliability-nya. Pertama, kita ke output tabel dulu. Kemudian kita pilih yang 3.1 summary statistik. Nah, setelah itu akan muncul file txt lagi. Kemudian di sini kita baca si datanya ini. Nah, di sini akan muncul 3 tabel. Tabel yang pertama adalah hasil pengukuran 20 orang atau summary of 20 measured person. Kemudian tabel kedua adalah hasil dari pengukuran 15 orang atau summary of 15 measure item. Kenapa hanya 15? Karena 5-nya lagi ini bersifat ekstrim, teman-teman, nih di sini, atau maksimum ekstrim. Kemudian yang tabel 3 ini ada persona reliability-nya. Nah, di sini kita lihat kemudian persona reliability-nya. Di sini yang sejajar dengan model real RMSE, teman-teman, maksudnya, yakni 0,47. Nah, ini tidak reliable ya teman-teman, karena data ini dikotomi, maka kita gunakan KR20. Nih teman-teman, atau Cronbach Alpha 20. Atau Coudet Richardson dengan hasil 0,49. Selanjutnya kita analisis itemnya. Di sini hanya menganalisis 15 item. 5 item lagi merupakan maksimum ekstrim dan hasilnya yakni 0,78. Ini teman-teman. Berarti hasilnya ini reliable. Lalu pada hasil dengan 20 item dengan 5 yang ekstrim ini diikut sertakan, maka hasilnya ada 0,71. Ini ya teman-teman, yang berarti ini reliable. Sekarang kita akan menganalisis dari per itemnya. Pertama, kita klik output file. Kemudian kita pilih yang item file IFILE. Kita klik. Kemudian kita centang tulisan Excel ini karena datanya berbentuk Excel. Kemudian kita klik yang convert numerical labels to numbers. Nah, karena laptop saya ini menggunakan pemisahan desimalnya itu dengan titik, maka di sini saya pilih dengan Excel decimal point. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini ada tulisan Excel will active soon, please continue. Nanti akan muncul data berbentuk Excel. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul data berbentuk Excel-nya. Karena di sini sangat membingungkan ya teman-teman untuk dilihatnya, maka kita masukkan ke dalam tabel template analisa abilitasnya. Agar kita tidak pusing untuk melihatnya, maka kita jadikan 2 tab. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di sini di template analisa abilitasnya ini terdapat measure, out MSK, terus ada out JTSD dan PTMA. Nah, kita masukkanlah data-data measure ini yang ada di sini ke dalam template analisa abilitas. Nah, di sini saya akan mindahkan data yang measure-nya ini ke dalam template analisa abilitasnya. Kita blok dulu teman-teman, lalu kita paste ke template analisa abilitas di bagian measure juga. Kemudian ada out MSK. Kita masukkan juga data out MSK ini ke dalam template-nya. Kemudian ada out
out ZSTD, kita blok semua, kita copy, lalu kita paste. Kemudian ada PTMA-nya juga, kita masukkan dulu datanya ini ke dalam template analisa abilitasnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, yang dimana ada tingkat kesulitannya, item fit-nya baik dari OUT MSK dan OUT JST-nya, serta muncul hasil dari daya bedanya. Nah, di sini kita bisa membuat keputusan setelah kita tahu dari hasilnya ini. Dari item yang ini tingkat kesulitannya itu sangat mudah, kemudian ada out MSK-nya ini fit, out JST-nya ini fit, dan daya bedanya itu jelek, maka keputusan bisa kita ambil dengan revisi. Nah, untuk revisi ini akan saya tandai dengan warna kuning agar mempermudah teman-teman untuk membedakan dengan hasil yang lainnya. Untuk revisi saya beri tanda dengan warna kuning. Kemudian di sini tingkat kesulitannya sulit, out MSK-nya fit, out JST-nya fit, dan daya bedanya ini sangat mampu, maka hasil keputusannya yaitu dapat digunakan. Nah, untuk dapat digunakan ini akan saya beri pembedanya dengan warna hijau, agar teman-teman tidak kesulitan dalam membedakannya ya. Tuh, saya kasih warna hijau. Kemudian ada data selanjutnya, yaitu tingkat kesulitannya sangat mudah nih. Out MSK-nya tidak fit, out JST-nya juga tidak fit, dan daya pembedanya ini jelek. Maka keputusannya itu dia harus direvisi. Oh, maaf, saya ulangi, keputusannya itu dibuang. Nah, untuk yang dibuang ini akan saya buat pembedanya dengan berwarna merah. Saya beri warna merah ya teman-teman. Oke, nah kemudian ada data selanjutnya nih. Tingkat kesulitannya sangat mudah. On MSK-nya fit, out JST-nya fit, terus daya pembedanya jelek. Maka keputusan yang diambilnya yaitu dengan cara direvisi. Kita samakan ya teman-teman untuk pembedanya ini, karena revisi tadi di atas berwarna kuning, maka kita jadikan juga warna kuning. Oke, kemudian ada sangat sulit, out MSK-nya fit, out JST-nya fit, daya pembedanya sangat mampu, maka keputusan yang diambilnya yaitu dapat digunakan. Untuk dapat digunakan tadi, biar bedanya kita beri warna hijau ya teman-teman. Kita beri warna hijau. Kemudian ada item yang selanjutnya, yaitu sangat mudah. Kemudian item fit-nya out MSK-nya fit, out JST-nya fit, tapi daya bedanya ini jelek. Maka keputusan yang diambilnya yaitu dengan cara direvisi. Kita tandai juga agar mempermudah teman-teman ya dalam membedakannya dengan warna kuning. Kemudian ada tingkat kesulitannya sangat sulit, tapi out MSK-nya ini fit, out JST-nya juga fit, dan daya bedanya ini sangat mampu. Maka keputusan yang diambilnya yaitu dapat digunakan. Seperti biasanya kita buat warnanya ini agar tidak membingungkan ya teman-teman. Tingkat kesulitan sangat mudah, out MSK-nya fit, out JST-nya fit, daya pembedanya jelek. Maka keputusan yang diambilnya kita revisi. Kemudian kita beri warna kuning lagi. Maaf teman-teman. Kuning, oke. Tingkat kesulitan sangat sulit nih, out MSK-nya fit, out JST-nya fit, dan daya bedanya sangat mampu. Maka keputusannya dapat digunakan. Kita buat pembedanya lagi. Jangan lupa ya teman-teman selalu buat pembedanya gitu biar tidak membingungkan teman-teman gitu saat melihat datanya ini. Kita lanjut ya. Kemudian tingkat kesulitannya sangat mudah, out MSK-nya fit, out JST-nya fit, kemudian daya bedanya ini jelek.
maka keputusan yang dapat diambilnya yaitu dengan cara revisi. Direvisi. Oke. Nah, di data yang ke-14 ini tingkat kesulitannya mudah. Out MSK-nya tidak fit, out JST-nya fit, daya bedanya ini sangat mampu, maka keputusannya revisi. Tetap kita buat. Tingkat kesulitannya sangat mudah, out MSK-nya tidak fit, out JST-nya fit, daya bedanya jelek. Nah, keputusan yang diambil ini harus dibuang ya teman-teman. Karena dibuang tadi berwarna merah, kita ikutin seperti yang di atas ya. Kemudian ada output yang ke-16. Di sini tingkat kesulitannya sangat mudah. Out MSK-nya fit, out JST-nya fit, daya bedanya tidak mampu, maka keputusan yang diambilnya yaitu revisi. Nah, setelah dilihat-lihat ini teman-teman, out MSK, out JST-nya dan daya bedanya yang dari output 17 ini sama dengan yang 16, maka dapat dikatakan bahwa output 16 sampai 19 ini keputusannya yaitu direvisi. Sebelumnya kita beri pembedanya dulu dengan warna kuning ya teman-teman. Jangan lupa. Ini juga tadi direvisi. Ini juga. Kemudian ini pun direvisi. Nah, tetap ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-20 ini tingkat kesulitannya sangat sulit. Out MSQ-nya fit, out JST-nya fit, dan daya bedanya ini cukup mampu, maka keputusan yang diambilnya yaitu dapat digunakan. Begitu juga dengan output yang ke-21. Karena tadi dapat digunakan berwarna hijau, maka di sini kita beri warna hijau. Jangan lupa teman-teman, keputusannya ditulis juga di sini. Nah, kemudian ada tingkat kesulitannya. Itu sulit, out MSK-nya item fit-nya ini tidak fit juga berdasarkan out JST-nya, terus daya bedanya sangat mampu. Tapi item fit-nya ini tidak fit, walaupun si daya bedanya sangat mampu, tapi ini harus kita ambil keputusannya dengan cara dibuang. Untuk dibuang tadi, kita beri pembedanya dengan warna merah ya teman-teman. Dan yang terakhir ini tingkat kesulitannya mudah, item fit-nya ini fit dan fit, daya bedanya ini cukup mampu, maka keputusan yang kita ambil yaitu dapat digunakan. Nah, kita beri warna hijau ya teman-teman. Nah, oke. Kesimpulan keseluruhannya yang saya dapat itu dari analisa item semua ini bahwa pada analisa item ini terdapat 7 item yang dapat digunakan. Lalu 10 item yang perlu direvisi atau mendapatkan perlakuan lebih, dan terakhir terdapat 3 item yang perlu dibuang. Nah, mungkin cukup sekian tutorial analisa abilitas yang saya tunjukkan menggunakan WinStep atau MiniStep ini. Mohon maaf atas kekurangannya atau terdapat salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.